empat malaikat, empat cahaya rasa, risalah. Batin perjalanan insan, pada mulanya bukan langit yang bicara, melainkan hati yang dipanggil pulang. Sebab segala yang tampak di atas sana sebenarnya bersemi di dalam diri manusia. Empat malaikat disebut dalam kitab, namun Arif membacanya sebagai cahaya rasa. Sebenarnya bersemi di dalam diri manusia. Empat malaikat disebut dalam kitab, namun Arif membacanya sebagai cahaya rasa. Sebab Allah tak butuh arah dan tempat, dan tanda-tandanya ditanam di dada insan. Jibril berdiri di gerbang kesadaran, membawa kalam tanpa huruf dan suara. Ia bukan sekadar pembawa wahyu para nabi. Ia juga penjaga lurusnya akal dan niat. Setiap ilham yang memanggil kepada benar, setiap kegelisahan saat menyimpang dari hak, itulah Jibril yang mengetuk pintu kalbu. Ia adalah Jalal yang menegakkan, menyambar kesadaran tanpa basa-basi. Cahayanya bukan untuk membelai, melainkan untuk membangunkan. Dalam diri insan, Jibril bernama, sadar akan hukum Tuhan yang memisahkan halal dari syubhat, benar dari yang tampak indah tapi menipu. Lalu Mikail turun sebagai kesejukan, tanpa dentum, tanpa perintah keras. Ia hadir sebagai aliran rahmat, menyentuh jiwa yang kelelahan berjuang. Dialah Jamal, keindahan yang menenteramkan, rezeki yang datang tepat pada waktunya. Cukup yang terasa lapang di dada.
Dalam batin manusia Mikail adalah Rida yang mengajarkan menerima tanpa menyerah, berusaha tanpa tamak, bersyukur tanpa menghitung. Ia membuat hati tahu bahwa rahmat Allah tak selalu berupa kelimpahan, kadang berupa kekuatan untuk merasa cukup. Jalal dan Jamal bukan dua kutub terpisah, keduanya berpelukan dalam satu kehendak. Tegas tanpa bengis, lembut tanpa lalai, siapa hanya mengambil satu akan pincang dalam perjalanan. Kemudian datang Israel yang paling sering disalahpahami. Ia ditakuti karena tugasnya memutus, padahal ia hanya menunaikan amanah. Ia kohar kekuasaan yang meluruhkan sandaran, yang merobohkan segala tempat bergantung. Selain Allah, bagi yang terpaut pada dunia, Israel adalah kegelapan. Namun bagi yang telah berlatih lepas, ia adalah pembebasan. Dalam batin Israel bernama Fada. Ia mematikan nafsu yang ingin dipuja, ia mematahkan ego yang ingin diakui. Siapa yang mati sebelum mati tak akan terkejut saat mati datang. Siapa telah kehilangan aku akan menemukan dia. Setelah hening yang panjang, datanglah Israfil dengan diamnya yang berat. Sangka kalanya bukan hanya tanda kiamat alam, ia adalah kebangkitan kesadaran. Ia kamal penyempurna perjalanan yang menutup lingkaran dan membuka rahasia dalam diri insan. Israfil adalah kesadaran akhir yang meniupkan hidup baru setelah hancur.
Yang ada hanya penyaksian tanpa jarak, tanpa arah. 4 malaikat bukan penjuru langit. Mereka adalah tahapan perjalanan syariat menata langkah lahir. Tarikat membersihkan niat, hakikat membuka tabir. Makrifat menghapus jarak, Jibril menjaga lurusnya hukum, Mikail menumbuhkan kasih dalam al, Israil meluruhkan kepemilikan diri, Israfil membangkitkan hidup sejati. Mereka bekerja dalam setiap nafas, dalam sadar dan lupa, dalam jatuh dan bangun, tak pernah jauh, tak pernah meninggalkan. Ketika Jalal dan Jamal seimbang, Kohar dan Kamal pun berpelukan. Insan berjalan tanpa beban nama, tanpa takut hilang, tanpa ingin dikenal. Pada maam diam semua telah terucap, pada maam hening semua telah nyata. Malaikat kembali pada fungsinya, sifat kembali pada asalnya. Yang tinggal hanya tauhid murni, tanpa pembagi, tanpa sekutu. Di sana tak ada awal dan akhir, tak ada hidup, tak ada mati. Yang ada
pada fungsinya, sifat kembali pada asalnya. Yang tinggal hanya tauhid murni, tanpa pembagi, tanpa sekutu. Di sana tak ada awal dan akhir, tak ada hidup, tak ada mati. Yang ada hanya nur yang menyebut dirinya dengan dirinya dan disaksikan oleh dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Empat malaikat, empat cahaya rasa, risalah batin perjalanan insan. Pada mulanya bukan langit yang bicara, melainkan hati yang dipanggil pulang. Sebab segala yang tampak di atas sana sebenarnya bersemi di dalam diri manusia. Empat malaikat disebut dalam kitab, namun Arif membacanya sebagai cahaya rasa. Sebab Allah tak butuh arah dan tempat, dan tanda-tandanya ditanam di dada insan. Jibril berdiri di gerbang kesadaran, membawa kalam tanpa huruf dan suara. Ia bukan sekadar pembawa wahyu para nabi, ia juga penjaga lurusnya akal dan niat. Setiap ilham yang memanggil kepada benar, setiap kegelisahan saat menyimpang dari hak, itulah Jibril yang mengetuk pintu kalbu. Ia adalah Jalal yang menegakkan, menyambar kesadaran tanpa basa-basi. Cahayanya bukan untuk membelai, melainkan untuk membangunkan dalam diri insan. Jibril bernama sadarakan hukum Tuhan yang memisahkan halal dari syubhat, benar dari yang tampak indah tapi menipu. Lalu Mikail turun sebagai kesejukan.
tanpa dentum, tanpa perintah keras. Ia hadir sebagai aliran rahmat, menyentuh jiwa yang kelelahan berjuang. Ialah Jamal, keindahan yang menenteramkan, rezeki yang datang tepat pada waktunya, cukup yang terasa lapang di dada. Dalam batin manusia, Mikail adalah Rida. Ia mengajarkan menerima tanpa menyerah, berusaha tanpa tamak, bersyukur tanpa menghitung. Ia membuat hati tahu bahwa rahmat Allah tak selalu berupa kelimpahan, kadang berupa kekuatan untuk merasa cukup. Jalal dan Jamal bukan dua kutub terpisah, keduanya berpelukan dalam satu kehendak. Tegas tanpa bengis, lembut tanpa lalai, siapa hanya mengambil satu akan pincang dalam perjalanan. Kemudian datang Israel yang paling sering disalahpahami. Ia ditakuti karena tugasnya memutus, padahal ia hanya menunaikan amanah. Ia kohar kekuasaan yang meluruhkan sandaran, yang merobohkan segala tempat bergantung selain Allah. Bagi yang terpaut pada dunia, Israel adalah kegelapan. Namun bagi yang telah berlatih lepas, ia adalah pembebasan.
Setelah hening yang panjang, datanglah Israfil dengan diamnya yang berat. Sangkakalanya bukan hanya tanda kiamat alam, ia adalah kebangkitan kesadaran. Ia Kamal, penyempurna perjalanan yang menutup lingkaran dan membuka rahasia dalam diri insan. Israfil adalah kesadaran akhir yang meniupkan hidup baru setelah hancur. Saat semua identitas runtuh, saat tak tersisa nama dan peran, Israfil membangunkan ruh untuk menyaksikan yang maha ada. Di makam ini tak ada lagi pertanyaan siapa aku, sebab yang bertanya telah lenyap. Yang ada hanya penyaksian tanpa jarak, tanpa arah. Empat malaikat pepantun juru langit, mereka adalah tahapan perjalanan. Syariat menata langkah lahir, tarikat membersihkan niat, hakikat membuka tabir, makrifat menghapus jarak. Jibril menjaga lurusnya hukum, Mikail menumbuhkan kasih dalam amal, Israfil meluruhkan kepemilikan diri, Israfil membangkitkan hidup sejati. Mereka bekerja dalam setiap nafas, dalam sadar dan lupa, dalam jatuh dan bangun, tak pernah jauh, tak pernah meninggalkan. Ketika Jalal dan Jamal seimbang, Kohar dan Kamal pun berpelukan. Insan berjalan tanpa beban nama, tanpa takut hilang, tanpa ingin dikenal. Pada makam diam, semua telah terucap.
terucap pada makam hening, semua telah nyata. Malaikat kembali pada fungsinya, sifat kembali pada asalnya. Yang tinggal hanya tauhid murni, tanpa pembagi, tanpa sekutu.